makomnya nggak lulus. Ini jembatan apa nih Pak? Jembatan kuning ya namanya? Siak 4. Hah? Jembatan Siak 4. Siak 4. Iya. Oh, berarti ada 4 dong jembatannya ya? Ada. Tapi dia bukan sungai ya bawahnya ya? Sungai. Oh itu sungai? Baru dibelah sama sungai. Oh kirain saya kayak ini, kayak jembatan jalan tol gitu atau bawahnya jalan raya, bukan ya? Dia sama kayak Malaysia, kayak Singapura. Oh. Sungai yang nggak dikelola itu aja. Apanya yang nggak dimulai? Ya seharusnya sungai kayak ya? di Singapura. Oh iya iya sepanjang benar-benar pantai Pak, iya benar-benar. Jadi apa? Iya iya, sama kayak saya kalau lihat. Hai halo guys, ketemu lagi dengan Erlangga Mas Koki di sini. Kali ini aku mau cerita lanjutan ya, yang kemarin kunjungan ke Pekanbaru. Kali ini aku mau cerita tentang pengalaman nginep di Hotel Grand Zuri Pekanbaru ini. Kesan pertama yang aku rasakan itu, pertama memang hotelnya lobbynya agak kecil lah guys. Tapi jangan salah guys, untuk makanannya ini yang benar-benar aku inget dan menjadi inti dari video ini adalah makanan atau makanan sarapannya ya di Grand Zuri Pekanbaru ini asli enak banget guys. Bukan aku doang yang ngomong, tapi semua teman-teman aku yang ikut nginep di sini yang tugas bareng sama aku pada bilang emang enak gitu loh guys. Sebelum kita lihat sarapan apa sih yang dibilang enak itu, kita lihat dulu guys penampakan lobby dari Grand Zuri ini. Memang lobbynya kecil aja guys. Ini untuk apa, lobby dan resepsionisnya. Ini kayaknya restoran yang untuk sarapan. Iya ini restoran sarapan kayaknya. Ini lobbynya. Kayaknya ruang meeting kali di atas. Ya lingkungannya enak guys, deket. Itu kayak ada mall gitu sana, seberangnya Alfamart, Plaza kali ya. Karena ada Asko. Terus ini di sini juga banyak kaki lima jualan lah. Lumayan sih lokasinya, maksudnya bukan daerah yang terpencil atau jauh. Ini lobbynya guys. Ini kita baru di Riau di Hotel Grand Zuri. Untuk lokasinya Hotel Grand Zuri ini yang ada di Jalan Tengku Umar nomor 7 Rintis, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru, Riau ya guys. Untuk waktu pengurusan check-innya termasuk lama guys. Ini kita pesan 5 kamar aja dari tadi nggak selesai-selesai nih. Udah lebih dari 10 menit. Jadi kita masih nunggu aja di sini. Di sana nggak tahu lagi proses apa tuh, dia negoin apa gitu. Tapi kayaknya emang prosesnya lama sih. Dari tadi karena nama kita udah disebut-sebut, udah dimintain KTP, tapi belum, kamarnya belum dikasih juga kuncinya. Padahal ini udah jam 3:30. Kan masuknya kita late check-in ya. Kalau late check-in itu kan harusnya cepet ya. Ini hotelnya, lorongnya. Ini kamar 910-910. Urut banget nomornya ya, bagus. 910. Coba di bawahnya. Atau nomor satu lagi. Kunci satu lagi. Apa yang salah? Ini pemandangannya guys. Ini dia kolam renangnya guys, di lantai 8. Sedangkan kamar kita di lantai 9. Kolam renangnya bagus loh, luas. Udah gitu di outdoor. Nah itu mallnya, mall Pekanbaru itu. Ada Cinepolis guys. Itu kayaknya hotel ya.
Dan ini kamarnya. Lumayan sih, nggak luas-luas banget tapi compact. Compactnya juga nggak sempit kayak apa Amaris gitu, nggak. Cukup lah. Bahkan menurut aku ya bukan enak sih, tapi apa lebih compact. Jadi kalau mau ke sana dekat, ke sini juga dekat, nggak terlalu luas kayak Grand Travelo itu kan luas banget kan. Ini kita gymnya di mana Pak? Oh iya ini. Oh iya, tapi treadmillnya cuma satu ya? Mana? Oh ya, satu yang di sana ya? Mana Pak? Oh, di sini ada orang siapa? Cina? Iya. Oh banyak orang Cina di sini. Kamar 9 berapa tadi? 10. Pantesan tadi di rumah makan apa gitu juga petunjuknya bahasa Inggris, terus tulisan Mandarin gitu. Enggak, saya baru tahu, saya baru pertama kali ke Riau. Banyak wisatawan Cina gitu ya. Apa dari Malaysia? Oh iya. Tadi Lilis pakai treadmill yang mana? Oh. Nggak diminum ya? Iya, maksudnya nggak dikasih minum. Nah ini yang unik tadi guys, aku sempat nanya-nanya sama petugas gymnya itu kenapa aku bilang kok banyak turis Cina ya, karena di buku tamunya tadi nih yang bapak-bapak treadmill ini dia nulis di buku tamunya pakai tulisan aksara Cina guys, bukan tulisan Latin. Jadi aku kaget kenapa kok kayaknya banyak Cina ya di Pekanbaru, karena waktu makan di restoran tepi sungai itu aja, di restorannya petunjuknya itu atau apa ya, kayak bahasa menunya ada bahasa Inggris, bahasa apa ya, Melayu atau apa, dan ada bahasa Mandarinnya gitu guys. Secara umum untuk treadmillnya atau alat olahraganya itu dikit ya guys, dan ruangannya juga sempit, tapi untuk kolam renangnya itu luas. Nah kolam renangnya ini lokasinya ada di depannya si treadmill, di jendela sana tuh yang menghadap ke arah treadmill ini, itu kolam renangnya guys. Seru lagi dari hotel ini adalah lokasinya itu depan banyak makanan guys. Jadi ada food court, ada kaki lima tuh menunya enak-enak. Habis olahraga ini kita nyari makan malam, makan nasi padang. Makan sate padang. Dan ini pertama kalinya aku makan sate, apa ya, dia bilang sate bumbu kacang, tapi pakai dagingnya tuh kayak daging sate padang. Nah aku pikir bumbu kacang itu manisnya kayak manis di Jawa, gak taunya rasanya aku kurang cocok guys dengan sate yang bumbu kacang ini, karena menurut aku manisnya manis banget, manis gak balance gitu loh. Bahkan ini dugaan aku aja ya, rasanya ya kan, menurut aku kayak rasa manis gula pasir. Harusnya kan kalau manis kecap bumbu kacang Jawa itu kan manisnya manis gula Jawa, terus nggak terlalu manis gitu, tapi balance antara manis, gurih, dan apa ya, bahkan ada pedesnya kalau memang kita harus kasih cabai. Kalau ini bener-bener manisnya manis banget sampai aku nggak bisa habis guys. Guys, nyobain ini apa? Sate apa tadi namanya? Sate ayam bumbu kacangnya Sumatera. Ternyata sesuai dugaan guys, beda rasanya, bukan sate ayam manis yang kayak kita di Jawa yang manis gula merah sama apa kecap. Ini manisnya menurut aku lebih kayak ke gula pasir. Ada sate padangnya, warnanya apa, kuning ya? Kuning. Bukan yang merah, bukan ya? Ada dua jenis sate Ada dua jenis. Okay. Oh merah mungkin kasih sambal merah kali. Oh iya, karena sambalnya Ada bumbunya beda. atau kuahnya. Bumbunya beda. Ada kasih kuah gitu. Kan ada kayak berair nggak sih? Enggak ya, pasti kental ya. Nih, cara pasang. Nah ini guys, sate ayam bumbu kacang ala Sumatera, ala Riau. Nah ini dia guys, momen apa ya, merasakan sarapan yang enak. Ini aku bilang emang bener-bener enak rasanya. Kayak otentik, bukan kayak makanan hotel pada umumnya, tapi kayak makanan rumahan gitu guys. Kita lihat aja ya menunya ada apa aja. Dan aku bilang semua hampir rasanya aku bilang enak, walaupun semuanya gak aku coba, tapi paling gak aku beberapa makanan utama yang banyak orang makan atau makanan pokok aku cobain tuh enak. Bahkan kue-kuenya aja enak. Ya, kayak nggak pernah lihat ya rasa soto Medan kalau di Jawa.
Ini doang. Tuh ada Indomie kan? Pagi-pagi semuanya. Ada kolak. Aroma kolaknya enak banget nih, manis nih. Udah coba? Hah? Udah coba belum? Belum, tapi dari aromanya udah kecium beda lah. Nah, ini lupis. Oh ya, aku juga nyobain asam padehnya itu yang kata teman-teman tuh enak dan ternyata beneran enak. Aku pernah makan asam padeh di warung Padang dekat kantor, itu rasanya tuh terlalu asam dan terlalu pedes, jadi aku mules. Tapi kalau ini nggak, rasanya enak, beneran pas. Cuma sayangnya aku nggak bisa makan banyak karena habis sarapan itu tadi, harus cepet-cepet pergi karena ada pekerjaan lain guys. Untuk kolaknya tadi emang baunya tuh aromanya beda guys, beneran baunya enak, nggak kayak pekat gitu ya. Jadi aroma gula Jawa, pandannya, santannya itu pas. Dan juga untuk lupisnya juga enak asli. Aku tuh bukannya memuji-muji sponsor atau apa, enggak, emang asli enak. Cuma sayangnya memang nggak bisa makan banyak karena memang aku harus segera pergi, ada pekerjaan lain itu guys. Sekembalinya ke hotel malam hari setelah selesai melakukan pekerjaan, kita rombongan mau makan malam guys. Lagi-lagi juga makan malamnya cukup jalan kaki aja di tempat makan pinggir jalan, sate Padang juga. Ingat gak tadi teman aku kan bilang sate Padang tuh katanya ada dua, ada yang kuah kuning, ada kuah merah. Nah ini kita mau makan yang kuah merah. Ini juga cuma ada di depan hotel guys. Dari hotel jalan kaki ke kiri banget, pas langsung nyampe ke sini. Guys, atupnya pendek banget. Tuh. Pendek banget. Bisa kepegang tanpa jinjit. Nggak apa-apa. Kita nyobain sate pade. Dia sate pakai Indomie. Biasanya ini nih lontong ya. Ada ketupat nih pakai Indomie. Oh, ini kerupuk apa ini? Apa? Iya, selain mie kan apa Bu? Ketupat aja ya? Iya. Beda mie aja yang ininya, yang khasnya. Pakai mie ya? Pakai mie. Satu ayam, satu sapi. Oh, sapi Daging. Oh, daging, berarti dua daging, satu. Ya. Jadi kalau kamu lagi di Pekanbaru untuk nginep di Hotel Grand Suri ini, aku bisa bilang ya cukup rekomendasi karena selain sarapannya enak, lokasinya juga strategis. Depannya itu ada mall, ada food courtnya mall, yang tadi aku makan sate Padang bumbu kacang, dan malamnya ini ada sate padeh ini yang unik, dia pakainya Indomie. Ini hanya di sebelah kirinya hotel. Keluar dari lobi hotel langsung ke kiri, dah nyampe, nggak jauh-jauh. Dan secara umum sih memang menyenangkan. Oh ya, sebelum kita meninggalkan Hotel Grand Suri, aku juga lagi penasaran berapa sih tarif nge-laundry di hotel, terutama di Hotel Grand Suri ini. Nah ini dia tarifnya. Hari ketiga subuh-subuh banget guys, bahkan sebelum restoran sarapan dibuka kita harus ke bandara untuk penerbangan pagi pakai Citylink. Nah karena saking sarapannya enak, kita nggak mau rugi, makanya kita minta dibungkusin sarapan di pesawat, dan mereka bisa loh memenuhi karena memang itu jatah kita untuk sarapan. Jadi ini dia penampakan sarapan yang dibungkusin oleh Grand Suri yang aku makan di dalam penerbangan Citylink paling pagi. Rasanya juga masih enak guys, nasi goreng ini beneran enak, kayak nasi rumahan, bukan kayak nasi hotel gitu. Oke guys, jadi kalau kamu lagi di Pekanbaru atau bagi warga Pekanbaru yang mau staycation atau nyobain nginep di mana di Pekanbaru, bisa sih cobain Hotel Grand Suri ini. Rekomendasi menurut aku ya. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe.